Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Sugiyati, STMKes, dan kepada Ibu Ida Brijatni, SPDMKes yang telah bersedia dan menyempatkan untuk melihat video saya kali ini. Saya selaku Dian Ailustari, di sini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus saya yang berjudul Studi Kasus Asuhan Kebidanan pada Nyonya I G2P1A0 usia kehamilan 3536 minggu, ITH masa kehamil hingga dengan masa KB di PMB Istinaya AMD-Kep. Untuk latar belakang sendiri, yaitu kodrat wanita sebagai seorang ibu adalah melalui proses alamiah, mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, serta penggunaan kontrasepsi untuk mempersiapkan keluarga berencana. Dalam proses ini seharusnya berlangsung secara fisiologis, namun keadaan patologis pun akan bisa muncul dikarenakan oleh beberapa faktor. Bisa dikarenakan minimnya pengetahuan pada ibu, kemudian adanya kurangnya pemantauan dari tenaga kesehatan, ataupun keterlambatan penanganan pada ibu dengan penyulit. Upaya pemerintah untuk menurunkan AKI AKB ini dengan berbagai program, yaitu menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas. Selain itu, bidan dapat menurunkan AKI AKB dapat melalui buku KIA dan melakukan asuhan kebidanan secara komprehensif agar bisa mendeteksi kemungkinan resiko yang akan terjadi, yaitu dengan cara melakukan asuhan antenatal terfokus, pertolongan persalinan oleh tenaga terampil, rujukan dini tepat waktu pada kasus kegawat darurat obstetrik dan IMD. Tinjauan pustaka di sini ada standar asuhan kebidanan berdasarkan Kemenkes nomor 938, yaitu ada 6 standar. Pertama yaitu pengkajian, perumusan diagnosa, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pencatatan asuhan kebidanan. Kemudian untuk bab 3, asuhan kebidanan sendiri, langsung saya fokuskan kepada klien Nyonya I. Pada Nyonya I G2P1A0 usia kehamilan 3536 minggu, intrauterin tunggal hidup. Untuk pengajian pertama kali ini dilakukan pada tanggal 16 Januari 2020 di rumah Ibu Ginda sendiri, yaitu di Tegal Bagu, Biting, Arjasa. Yang melakukan pengajian yaitu adalah saya sendiri, Dian Ailustari. Kemudian didapatkan data subjektifnya, identitas dari ibu sendiri yang bernama Nyonya Indah, kemudian suaminya bernama Bapak Zainal. Kemudian untuk keluhan utama, ibu mengatakan hamil 8 bulan, ingin memeriksakan kehamilannya dikarenakan ketidaknyamanan yang sering muncul, yaitu nyeri punggung. Data objektif didapatkan TTV normal, BB sebelum hamil 35 kg, berat badan saat ini 41 kg, tinggi badan 149 cm, IMT 18,4,4. Lila didapatkan 19,5 yang bisa disimpulkan ibu mengalami KEK. Kemudian pada pemeriksaan wajah, mata, dan leher tidak terdapat kondisi yang patologis. Kemudian didapatkan pada payudara itu didapatkan puting datar pada payudara ibu. Kemudian untuk abdomen sendiri didapatkan TFU 28 cm, DJJ 157 kali per menit. Untuk TBC yaitu 2635 gram. Analisanya yaitu Nyonya I G2P1A0 usia kehamilan 3536 minggu, ITH dengan keluhan nyeri punggung. Untuk penata laksanaannya sendiri, sesuai dengan keadaan ibu yang mengeluh nyeri punggung, keluhan ini bisa diatasi dengan mempertahankan postur ibu dengan baik, menggunakan posisi yang tepat ketika mengangkat sesuatu yang berat, dan tidak berdiri terlalu lama, juga bisa dengan senam hamil yang secara rutin. Kemudian untuk keluhan puting datar payudara ibu, bisa dilakukan cara perawatan puting datar payudara ibu. Kemudian untuk asuhan kebidanan persalinan itu pada Nyonya I G2P1A0 usia kehamilan 3940 minggu, ITH infartu kala 1 fase aktif akselerasi. Keluhan utamanya yaitu ibu mengatakan hamil 9 bulan merasakan kencing-kencing yang kuat dan semakin sering, teratur, disertai lendir dan darah sejak pukul 01 dini hari pada tanggal 13 Februari 2020 yang disertai dengan air ketuban. Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya, diketahui jika pada muka, mata, leher tidak didapat kondisi yang patologis. Kemudian pada payudara didapatkan puting datar pada payudara ibu. Kemudian untuk di bagian abdomen didapatkan TFU 31 cm, DJJ 136 kali per menit, kemudian HIS-nya 3 kali 10 menit selama 45 detik. DBJ-nya yaitu 2945 gram.
Kemudian untuk kondisi genitalianya, setelah dilakukan pemeriksaan dalam, didapatkan hasil pengajian postio luna, emfisema 75%, pembukaan 4 cm, ketuban negatif, presentasi kepala HOT 2, denominator UUK di jam 3, molase 0, di samping bagian terendah janin tidak terdapat bagian kecil. Kemudian untuk analisanya, Nyonya I G2P1A0 usia kehamilan 39-40 minggu, infartu kelas 1 fase aktif akselerasi. Penata laksanaannya yaitu sesuai dengan kondisi ibu sendiri, yaitu menjelaskan kepada ibu bahwa keadaan ibu dan janin normal. Kemudian menjelaskan kepada ibu bahwa pembukaan masih belum lengkap dan menganjurkan kepada ibu untuk tidak mengeran sebelum pembukaan lengkap. Mengajarkan kepada ibu teknik distraksi dan relaksasi. Menganjurkan kepada keluarga untuk tetap mendampingi ibu dan berikan motivasi dan semangat. Mengobservasi nadi, kontraksi, dan DJJ setiap 30 menit sekali, pembukaan serviks, penurunan kepala, tekanan darah setiap 4 jam sekali, dan suhu setiap 2 jam sekali. Untuk asuhan kebidanan pada nifas, pada Nyonya I P2A0 postpartum 2 hari didapatkan keluhan yaitu ibu postpartum 2 hari mengeluh perutnya mules, payudara bengkak semenjak pagi hari ini. Setelah dilakukan pengajian fisik atau pemeriksaan fisik, didapatkan memang payudara ibu terdapat pembengkakan dan puting datar pada payudara ibu. Kemudian kondisi abdomen ibu, TFU 3 jari di bawah pusat, kandung kemih kosong, dan diastematik rekti 2 jari. Pada genitalia didapatkan lokea berwarna merah yaitu rubra. Kemudian untuk analisanya yaitu Nyonya I P2A0 postpartum 2 hari dengan keluhan payudara bengkak. Penata laksananya di sini untuk mengatasi payudara bengkak sendiri yaitu bisa dilakukan cara perawatan payudara, kemudian melakukan pemijatan oksitosin yang kemudian diajarkan kepada suami ibu sendiri. Kemudian untuk mengatasi puting datar pada payudara ibu dilakukan menggunakan squeeze 10 cm 10 cc. Kemudian mengajarkan ibu dan keluarga untuk melakukan pijat oksitosin guna mengeluarkan ASI, memotivasi ibu dan keluarga mendukung ASI eksklusif. Kemudian asuhan kebidanan pada bayi baru lahir atau neonatus. Asuhan kebidanan pada bayi Nyonya I usia 6 jam dengan bayi baru lahir normal. Keluhan utamanya yaitu ibu telah melahirkan anak yang kedua tanggal 13 Februari 2020 jam setengah 5 cukup bulan, bayi langsung menangis. Kemudian berat badan bayi sendiri yaitu 2.900 gram. Setelah dilakukan pengkajian pemeriksaan head-to-toe, tidak terdapat kondisi yang patologis pada bayi. Untuk analisanya yaitu bayi Nyonya I BBL usia 0 hari sehat. Untuk penata laksananya sendiri yaitu menjelaskan hasil pemeriksaan bayi kepada ibu dan keluarga, kemudian ibu mengerti. Memenuhi kebutuhan nutrisi bayi dengan menganjurkan ibu memberikan ASI on demand maksimal 2 jam sekali atau sesuai keinginan dari bayi sendiri. Mengajar ibu cara perawatan tali pusat, memandikan bayi, kemudian menganjurkan kepada ibu juga untuk sering mengganti popok agar tidak terdapat ruam popok. Kemudian menjelaskan tanda bahaya kepada ibu, menganjurkan kepada ibu untuk periksa kembali ke bidan atau ke puskesmas 3 hari lagi dan ibu mengerti. Kemudian untuk analisa asuhan kebidanan KB atau keluarga berencana pada Nyonya I P2A0 akseptor baru KB suntik 3 bulan, didapatkan keluhan dari ibu mengatakan jika ibu telah selesai masa nifas dan ingin menggunakan KB suntik 3 bulan. Untuk pemeriksaan fisiknya, secara keseluruhan tidak terdapat kondisi yang patologis. Kemudian untuk analisanya, Nyonya I P2A0 akseptor baru KB suntik 3 bulan. Kemudian untuk penataannya, pertama itu menjelaskan pada ibu bahwa kondisi ibu saat ini baik dan ibu juga dapat menggunakan kontrasepsi yang telah ibu pilih. Kemudian melakukan informed consent, kemudian melakukan penyuntikan dan KIA. Kemudian untuk pembahasan asuhan kebidanan kehamilan di sini didapatkan jika hasil pengajian ibu merasa adanya nyeri punggung. Lah, faktor predisposisi di sini bisa karena pertumbuhan uterus yang menyebabkan perubahan postur, penambahan berat badan, pengaruh hormon relaksin terhadap ligamen juga. Lah, untuk keluhan ini bisa diatasi dengan senam hamil yang secara rutin. Kemudian untuk keluhan kedua yaitu puting datar pada payudara ibu. Di sini bisa diatasi dengan melakukan
perawatan puting datar payudara ibu seperti menggunakan spuit 10 cc. Kemudian untuk pembahasan asuhan kebidanan persalinan, di sini tidak terdapat kesimpulannya, yaitu tidak terdapat kesenjangan antara teori dengan kasus, yaitu dari kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4 semuanya berjalan dengan normal. Kemudian untuk asuhan kebidanan masa nifas, di sini ibu mengalami masalah payudara bengkak dan puting datar. Penata laksanaannya di sini yaitu dilakukan pemijatan oksitosin, kemudian menganjurkan kepada ibu untuk tetap menyusui bayinya meskipun keadaan payudara yang bengkak dan puting datar. Kemudian setelah dilakukan perawatan ataupun asuhan pada ibu, masalah ini pun teratasi. Kemudian pembahasan asuhan kebidanan neonatal serta BBL, di sini terdapat masalah pada KN kedua, yaitu pada 48 jam tidak terdapat kenaikan berat badan pada bayi, itu tetap 2.900 dikarenakan memang keadaan atau kondisi dari payudara ibu sendiri masih bengkak. Akan tetapi seiring berjalannya waktu kondisi tersebut bisa diatasi. Dan selain itu juga berat badan bayi pada KN ketiga itu bertambah hingga 3.800. Kemudian untuk KB, ibu berencana untuk KB suntik 3 bulan dan memang cocok dan sesuai dengan kondisi ibu saat ini. Kemudian untuk kesimpulannya, pada asuhan kebidana hamil, persalinan, nifas, BBL hingga keluarga berencana ini tidak terdapat kesenjangan antara teori dengan kondisi di lahan. Kemudian untuk sarannya, bagi penulis diharapkan dapat menggunakan konsep asuhan kebidana yang komprehensif pada ibu hamil hingga KB dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk bidan diharapkan bisa memberikan acuan untuk memberikan asuhan kebidanan komprehensif dari ibu hamil hingga KB. Kemudian untuk klien supaya lebih sadar akan pentingnya kesehatan, sehingga klien akan rutin memeriksakan keadaannya ke tenaga kesehatan sesuai dengan jadwal kunjungan atau bila ada keluhan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.